Setiawan yang beranggotakan saya Syafira Widya Cahyaning Tias, NIM 1952211010. Perkenalkan, nama saya Ayu Susanti dari NIM 1952221011. Perkenalkan, nama saya Agung Setiawan, NIM 1952221041. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem perhitungan biaya berdasarkan proses atau proses costing. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan karakteristik sistem perhitungan biaya berdasarkan proses. Sistem perhitungan biaya berdasarkan proses adalah sistem yang mengakumulasikan biaya produksi yang dilakukan oleh departemen untuk periode tertentu, sehingga objek dari sistem perhitungan biaya berdasarkan adalah departemen. Berikut beberapa karakteristik yang dimiliki sistem perhitungan biaya berdasarkan proses. Yang pertama, proses produksi bersifat kontinu dan massal, sehingga produk yang dihasilkan perusahaan homogen dan standar. Yang kedua, perhitungan total biaya maupun biaya per unit dilakukan setiap akhir periode. Yang ketiga, biaya diakumulasikan per departemen dan biaya per unit untuk setiap departemen diperoleh dengan membagi antara total biaya setiap departemen dengan jumlah unit produksi yang dihasilkan di departemen tersebut. Yang keempat, laporan biaya pokok produksi di setiap departemen merupakan laporan yang digunakan untuk mengumpulkan, mengiktisarkan, dan menghitung total biaya maupun biaya per unit untuk setiap departemen di akhir periode. Kemudian, aliran proses produksi. Yang pertama, aliran produk secara berurutan. Artinya, semua produksi melalui proses yang sama, dalam urutan yang sama. Jadi, bahan diproses di departemen pertama atau departemen cutting, kemudian lanjut ke departemen sewing, dan yang ketiga, kemudian lanjut ke departemen assembling. Dan setelah proses produksi selesai dilakukan, produk tersebut ditransfer ke gudang produk jadi. Kemudian yang kedua, aliran produk secara paralel. Dalam industri mie instan sebagai ilustrasi, proses produksi antara mie instan dan bumbu-bumbu dilakukan secara paralel. Proses produksi mie instan dilakukan di dua departemen, yaitu departemen pencampuran dan departemen penggilingan. Skema proses produksi dimulai di departemen pencampuran, yang mana bahan berupa tepung terigu, telur, mentega, dan bahan lainnya ditambahkan dan dicampur. Selanjutnya, setelah selesai diproses di departemen pencampuran, produk ditransfer ke departemen pengolahan. Nah, bersamaan dengan itu, proses produksi untuk bumbu-bumbu dilakukan di departemen penggilingan. Kemudian selanjutnya, setelah selesai diproses di departemen penggilingan, produk ditransfer ke departemen pengepakan. Berikutnya, setelah masing-masing proses produksi dilakukan secara bersamaan, diselesaikan, produk-produk yang dihasilkan kemudian ditransfer ke departemen pembungkusan untuk dikemas menjadi satu. Produk yang telah selesai diproses di departemen pembungkusan selanjutnya ditransfer ke gudang produk jadi. Kemudian, aliran produk secara selektif. Dalam industri pengolahan daging sebagai ilustrasi, seluruh proses produksi dimulai di departemen pemotongan. Unit produksi yang dihasilkan di departemen pemotongan selanjutnya dikelompokkan menjadi 3 bagian dan ditransfer ke 3 departemen yang berbeda. Pertama, unit produk langsung ditransfer ke departemen pengepakan untuk selanjutnya ditransfer ke gudang produk jadi. Kedua, unit produk ditransfer ke departemen penggilingan untuk digiling. Kemudian unit produk tersebut ditransfer ke departemen pengepakan untuk selanjutnya ditransfer ke gudang produk jadi. Ketiga, unit produk ditransfer ke departemen pencampuran untuk membran bumbu. Berikutnya, unit produk tersebut ditransfer ke departemen pengepakan untuk selanjutnya ditransfer ke produk jadi. Kemudian di sini ada sistem akuntansi biaya pada sistem perhitungan biaya berdasarkan proses. Berikut merupakan informasi terkait proses produksi selama bulan Januari yang terdiri dari departemen pencampuran dan departemen percetakan. Berikut merupakan jurnal pencatatan akuntansi untuk bahan. Kemudian yang ini merupakan jurnal atas akuntansi untuk tenaga kerja atau pembebanan tenaga kerja di departemen pencampuran dan departemen percetakan. Berikut ini merupakan ayat jurnal akuntansi untuk biaya overhead pabrik. Kemudian ini merupakan ayat jurnal dibuat departemen akuntansi untuk mencatat selisih BOP yang terjadi selama bulan Januari tahun 2011. Kemudian ini merupakan akuntansi untuk produk jadi dan produk dalam proses. Dan ini juga merupakan ayat jurnal akuntansi untuk produk jadi dan produk dalam proses.
Dan berikut ini merupakan ayat jurnal akuntansi untuk penjualan produk jadi. Kemudian kita lanjut pada laporan biaya pokok produksi. Terdapat 3 informasi penting dalam laporan biaya pokok produksi. Yang pertama ada schedule kuantitas, yang kedua ada pembebanan biaya, dan yang ketiga ada pertanggungjawaban biaya. Selanjutnya adalah penambahan bahan di departemen lanjutan. Dalam proses produksi yang dilakukan melalui beberapa departemen, lebih dari satu departemen, seringkali ada penambahan bahan di departemen setelah departemen pertama atau departemen lanjutan. Dalam kaitannya dengan jumlah unit produk yang dihasilkan, penambahan bahan di departemen lanjutan dikelompokkan menjadi 2. 1. Tambahan bahan di departemen lanjutan tidak menambah jumlah unit produk yang dihasilkan. Penambahan bahan di departemen lanjutan tidak mempengaruhi biaya per unit yang diterima dari departemen sebelumnya karena jumlah unit sebagai dasar perhitungan tidak berubah. 2. Tambahan bahan di departemen lanjutan dapat menambah jumlah unit produk yang dihasilkan. Penambahan bahan baku di departemen lanjutan yang menambah jumlah unit yang dihasilkan akan mempengaruhi perhitungan biaya produk, sehingga perlu adanya penyesuaian atas biaya per unit yang diperoleh dari departemen sebelumnya, karena jumlah unit produk yang dijadikan sebagai dasar perhitungan bertambah. Berikut contoh dari PT Samudra Maju Industri yang merupakan perusahaan di bidang industri pengolahan udang tepung yang mana proses produksi melalui 2 departemen produksi yang utama, yaitu Departemen Pengupasan dan Departemen Penampungan. Departemen Pengupasan terdiri dari bagian pengupasan kulit udang dan bagian pembuangan kepala udang, sementara Departemen Penampungan terdiri dari bagian penampungan halus, kemudian bagian penampungan cair yang sudah diberikan bumbu-bumbu, dan terakhir bagian penampungan besar untuk selanjutnya ditransfer ke gudang produk jadi untuk disimpan dengan suhu minus 40 derajat Celcius. Berikut informasi terkait operasional di Departemen Pengupasan dan Departemen Penampungan selama bulan April 2010. Selanjutnya adalah ayat jurnal yang diperlukan atas transaksi yang terjadi selama bulan April 2010. Yang pertama, Departemen Pengupasan. 1. Pembebanan biaya bahan. Pemakaian bahan selama bulan April 2010 adalah sebesar Rp5.254.744.320 rupiah. Berikut ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat pemakaian bahan di Departemen Pengupasan. 2. Pembebanan biaya tenaga kerja. Pembebanan biaya upah dan gaji selama bulan April 2010 adalah sebesar Rp1.585.546.116 rupiah. Berikut jurnalnya seperti pada Yang ketiga, pembebanan biaya overhead pabrik selama bulan April sebesar Rp2.100.333.816 rupiah. Jurnalnya seperti pada di tabel. Yang keempat, produk jadi di akhir periode di Departemen Pengupasan. Produk jadi yang diselesaikan di Departemen Pengupasan selama bulan April adalah sebesar Rp8.537.916.912 rupiah, dengan rincian biaya sebesar Rp4.992.007.104 rupiah, biaya bahan, biaya tenaga kerja sebesar Rp1.535.335.504 rupiah, dan biaya overhead pabrik sebesar Rp2.020.574.304 rupiah. Jurnalnya seperti tampak pada di tabel. Yang kelima adalah produk dalam proses akhir di Departemen Pengupasan sebesar Rp402.707.340 rupiah, dengan rincian biaya bahan sebesar Rp262.737.216 rupiah, biaya tenaga kerja sebesar Rp60.210.612 rupiah, dan biaya overhead pabrik sebesar Rp79.759.512 rupiah. Jurnalnya tampak pada seperti di tabel. Berikut merupakan laporan biaya pokok produksi Departemen Pengupasan, yang mana pembebanan biaya harus sama dengan biaya yang dipertanggungjawabkan, yaitu senilai Rp8.944.624.252 rupiah. Selanjutnya, Departemen Penampungan. Yang pertama, pemakaian biaya bahan. Pada bulan April 2010 adalah sebesar Rp792.382.80 rupiah. Jurnalnya tampak pada di tabel. Yang kedua, pembebanan biaya tenaga kerja. Pembebanan biaya upah dan gaji selama bulan April 2010 adalah sebesar Rp269.013.710 rupiah. Jurnalnya tampak pada seperti di tabel. Yang ketiga, pembebanan biaya overhead pabrik selama bulan April adalah sebesar Rp1.690.943.320 rupiah. Jurnal tampak seperti pada di tabel. Yang keempat, produk jadi di akhir periode di Departemen Penampungan pada bulan April sebesar Rp10.669.820.394 rupiah, dengan rincian produk jadi yang berasal dari Departemen Pengupasan dan Departemen Penampungan sebesar Rp8.025.641.518 rupiah.
biaya bahan sebesar Rp744.839.120, biaya tenaga kerja sebesar Rp260.693.692, dan biaya overhead pabrik sebesar Rp1.638.646.064. Jurnal tampak pada di tabel. Yang kelima, produk dalam proses akhir di Departemen Penampungan sebesar Rp620.430.528, dengan rincian produk jadi dari Departemen Pengupasan dan Departemen Penampungan sebesar Rp47.540.960, biaya tenaga kerja sebesar Rp8.320.018, dan biaya overhead pabrik sebesar Rp52.297.256. Jurnal tampak pada seperti di tabel. Berikut merupakan laporan biaya pokok produksi Departemen Penampungan, di mana pembebanan biaya harus sama dengan biaya yang dipertanggungjawabkan, senilai Rp11.290.256.020. Oke, di sini saya akan membahas tentang Departemen Pengelolaan dan Departemen Pengemasan. Teman-teman bisa melihat tabel keterangan ini di buku paket halaman 122. Selanjutnya kita akan membuat ayat jurnal atas transaksi-transaksi yang ada di tabel halaman 122. Yang pertama itu kita akan membahasnya Departemen Pengolahan. Yang pertama ada pemakaian bahan di Departemen Pengelolaan. Ayat jurnalnya, pada bagian debit ada beban bahan, di bagian kredit ada persediaan bahan. Nominalnya sesuai dengan yang ada di keterangan ini. Selanjutnya itu ada pembebanan biaya tenaga kerja. Ayat jurnalnya, pada bagian debit itu ada beban tenaga kerja, pada bagian kredit ada biaya upah dan gaji. Nominalnya seperti di keterangan ini. Oke. Selanjutnya pembebanan biaya overhead pabrik. Ayat jurnal yang digunakan, bagian debit itu ada beban overhead pabrik, yang bagian kredit ada BOP dibebankan. Kemudian ada produk jadi di Departemen Pengolahan yang ditransfer ke Departemen Pengemasan. Jadi nanti produk yang akan ditransfer ke Departemen Pengemasan itu ada sekitar 1.330.620 unit. Itu ayat jurnalnya. Yang pertama itu bagian debit ada Departemen Pengolahan dan Departemen Pengemasan. Bagian kreditnya ada beban bahan, beban tenaga kerja, dan beban BOP. Selanjutnya kita akan membuat ayat jurnal persediaan produk dalam proses akhir di Departemen Pengolahan. Untuk ayat jurnalnya, bagian debit ada persediaan, bagian kredit ada beban bahan, beban tenaga kerja, dan BOP. Ya, ini merupakan contoh laporan biaya pokok produksi Departemen Pengolahan. Ini merupakan rangkuman semua yang kita udah hitung di awal tadi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam Departemen Pengemasan. Yang pertama ada pembebanan biaya. Ayat jurnal itu sama seperti Departemen Pengolahan, yaitu bagian debit ada beban bahan, bagian kredit ada persediaan bahan. Dan bagian pembebanan biaya tenaga kerja itu ayat jurnalnya bagian debit tenaga kerja, dan bagian kredit ada biaya upah dan gaji. Sebenarnya ini ayat jurnalnya itu sama seperti dengan Departemen Pengolahan, cuma beda di nominalnya saja. Nah, ini merupakan produk jadi di Departemen Pengemasan yang ditransfer ke gudang jadi. Yang ditransfer barangnya itu sekitar 1.780.048 unit. Ini merupakan persediaan produk dalam proses akhir di Departemen Pengemasan. Ini kenapa dikali 50%? Karena di keterangan itu ada jumlah unit produk dalam proses itu di bagian
Departemen pengemasan untuk biaya konversi itu memang dikali 50%. Oke, yang terakhir ini merupakan laporan biaya pokok produksi Departemen Pengemasan. Seperti Departemen Pengolahan sebenarnya, cuma ada tambahan ini di bagian pembebanan biaya itu ada Departemen Pengelolaan dan Departemen Pengawasan. Ini produk yang ditransfer dari Departemen Pengolahan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.